Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin hadirin yang kami hormati, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, ibu ustazah yang kami hormati, yang mulia terkhusus pada beliau Bapak Wali Kota Jayapura yang dalam hal ini diwakili oleh beliau asisten dua dari Bapak Mukarram Akhirul Karim Abdul Karim Bapak Abdul Majid, dan tadi bersama dengan istri. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura yang hadir, dan pejabat-pejabat yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir, memakan waktu sampai jam 12 dan selesai. Dengan hormati Ketua Majelis Taklim mulai dari provinsi, kota sampai distrik, 5 distrik di Kota Jayapura yang kelihatannya semua hadir. Mudah-mudahan senantiasa Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, berkeberkahan pada kita semua, amin Allahumma amin. Beliau yang kami hormati Bapak Ketua kami, Bapak Ketua Masjid Takmir Masjid Jannatul Muslimin, Bapak Haji Hasan Mahmudin yang senantiasa bersama dengan kita. Alhamdulillah, kalau beliau tadi banyak pantun saya satu: ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Karena saya lihat ibu-ibu banyak yang belum sarapan. Ya Bu ya. Ya Masya Allah. Kalau orang lapar itu susah dinasihati. Percuma nasihat orang lapar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kebaikan. Kalau kita lihat, saya tadi pagi lihat WA ya, media sosial. Kalau kita lihat media sosial seakan-akan kiamat itu sudah kiamat itu kurang 2 hari ke 1 minggu. Banyak masalah di sana, pencopetan, pencabulan, macam-macam, pemerkosaan dan lain sebagainya. Orang pakaian telanjang dan lain sebagainya. Mau Ustaz lihat mau nggak dilihat barang bagus, dilihat dosa. Ini tanda-tanda akhir zaman semua. Begitu saya masuk di masjid ini, Masya Allah, saya lihat insya Allah masih lama dia, masih lama, karena saya lihat ibu-ibu cantik-cantik semua, tua-tua pasti ya. Ya memang kalau BKMT itu yang tua-tua, kalau saya itu yang muda-muda, bisa dibedakan. Kalau Majelis Taklim BKMT itu baunya fresh air. Ya kalau ibu-ibu yang muda-muda kan baunya fresh. Namun demikian, ini bukan tanpa dasar ibu-ibu sekalian. Ada sebuah hadis qudsi yang saya pernah baca, nggak usah bahasa Arabnya, atau paling sampai juga minta diterjemahkan, ya terjemahkan bebas saja. Ketika ada orang kumpul kayak begini, itu ada malaikat yang melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melapornya gimana? Ya Allah, di hari ini di rumah sempat ada orang yang ngumpul-ngumpul lagi memujimu, membaca sholawat atas Rasulmu, mereka mencari ilmu. Maka hari ini pula apa yang kau perintahkan kepadaku, ya Allah? Allah menjawab, ampunkan mereka dosa-dosa mereka. Ini sekali dosa 11 luar biasa. Tapi ya Allah, di antara mereka waminhum
cuma mampir karena kebelet tipis, mampir ke masjid, terus pas ada pengajian ikut. Bagaimana yang begini ya Allah? Dia pun ikut ampuni. Masya Allah. Terjemahan bebasnya, walaupun datang dan ngantuk-ngantuk, tetap diampuni Allah dosanya. Amin Allahumma. Yes, di pojok-pojok ngantuk tetap diampuni dosanya oleh Allah. Ya Allah, rahmatnya Allah luar biasa. Ini sudah selesai. Acara kita selesai, itu sudah selesai. Diampunkan dosa kita, tujuan kita itu. Mereka minta ampunan ya Allah, walaupun mereka punya dosa sebelum, iya aku ampuni. Mereka meyakini akan surgaku, walaupun mereka belum pernah melihat surgaku. Sudah ada yang melihat surga? Pak Ustaz kan juga belum pernah. Dan mudah-mudahan itu cepat melihat surga. Lu syaratnya mati dulu. Nanti dulu ya, nanti dulu. Iya, ya udah nanti dulu lah. Yang penting ngaji terus insya Allah ya, insya Allah selesai hubungan kita dengan Allah hari ini selesai. Dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Terus sekarang kaitannya apa dengan judul kita? Judulnya halal bi halal. Nah, ini yang sulit. Bahasa halal bi halal ini dicari di kamus bahasa manapun tidak akan ketemu. Hadisnya tidak ada, Qurannya saya dan istri saya menghafal 30 juz itu nggak pernah melihat acara halal bi halal di Quran. Jadi terus acara ini gimana? Latar belakangnya acara halal bi halal ini adalah pada zaman penjajahan dulu setelah Indonesia merdeka. Presiden Soeharto, Presiden Soekarno galau pada tahun 1948 karena setelah merdeka banyak kepentingan politik. Biasa kalau sudah merdeka itu semua mengaku jadi rebutan. Kalau setelah sekarang rebutan bus, padahal bus di depan rumah banyak. Sama calon gubernur, wah semua jemput jadi rebutan. Maka caranya gimana supaya nggak rebutan? Maka bikin konsolidasi politik yang dibungkus dengan nuansa keagamaan. Bapak Presiden Soekarno dekat dengan ulama di saat itu. Beliau sowan dan mengatakan, meminta perintah dari Yai Wahab Hasbullah, kira-kira apa yang harus dilakukan. Maka Yai Wahab mengatakan, bikin saja acara kumpul-kumpul, namakan halal bi halal. Itu makanan apa halal bi halal? Halal bi halal itu Pak Presiden halal-halalan, pokoknya saling maaf memaafkan, itu halal bi halal. Dan dibuat setelah Ramadan, setelah puasa Ramadan. Kita kemarin sudah puasa Ramadan. Kalau urusan dengan Allah itu mudah, baiklah. Ibu bangun tengah malam, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Hari ini saya tolak sholat subuhnya. Hari ini saya berbuat dosa ya Allah, ini itu, sebutkan dosa-dosanya. Allah senang tersenyum. Beda dengan urusan kita dengan manusia. Coba nanti beliau Bapak Asisten 2 minta maaf sama ibunya, terus jujur, Bu maafkan saya, kemarin saya ibu-ibu. Kira-kira ibu memaafkan atau tambah marah? Kemarin sebenarnya gaji Pak uang itu ada 5 juta, Bu saya ambil 3 juta, ya ini sama ya. Kalau kita dengan manusia itu rumit, dengan tetangga, malah dengan kita jujur kepada dia kesalahan kita, bukan dimaafkan.
permusuhannya semakin menjadi jadi. Maaf ya Bu, kemarin suaminya saya bawa, jangan harap sampai kiamat jangan dimaafkan Bu. Betul nggak betul? Tapi dengan Allah enggak diampuni, dengan duduk di majelis ilmu sudah diampuni ya Allah udah. Maka penting dibuat halal bihalal antara kita dengan sesama, dengan manusia ya, kita saling maaf, memaafkan. Hanya saja kadang-kadang ini kadang-kadang di sini tidak ada, yang ada di sana, ada di jauh-jauh sana ya, minta maaf kepada orang lain tapi kepada suaminya tidak ada Bu, ada banyak. Alhamdulillah. Yes, gak apa-apa karena tidak harus diungkapkan, hanya dengan bukti ya. Saya harus mengungkapkan Pak, kalau beliau tadi Bapak saya buat dengan puisi, kalau saya, istri saya itu senang dengan yang merah-merah saja. Itu bukti, tidak kata-kata tapi dengan bukti di bawah. Ini bukti, tidak harus dengan ungkapan, tapi ungkapan adalah sebuah ekspresi ya, ekspresi cinta ya kita. Maka halal bihalal ini kemudian menjadi tradisi sampai sekarang, tradisi yang baik ya. Maka dibuat setelah Ramadan karena biasanya permintaan maaf kita sudah selesai kepada Allah, kita minta maaf kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara, kepada yang kita ketemu, kita kenali, semuanya kita minta maaf. Bahkan setelah Ramadan itu biasanya yang minta maaf tidak hanya manusia, kemarin saya masuk ke ATM, itu saya masukkan ATM mau uang bilang minta maaf saldo Anda tidak cukup. Apalagi habis pulang kampung, di kampung kayak raja, setelah sampai di kota semua koyok ditempel ya Allah. Alhamdulillah, minta maaf, pulsa saja minta maaf. Maaf karena tidak bisa memanggil karena pulsa dan tidak cukup. Minta maaf, minta maaf. Ini penting sekali Bu sekalian. Maka di hari ini insya Allah kita halal bihalal, zahir batin, zahiran babatinan kita halalkan semua. Amin Allahumma. Wes, orang yang paling rugi nanti meninggal dunia itu kalau di hatinya masih membawa permusuhan kepada sesama. Ya Allah, wong gede kok masih digawa mati, sampean cari apa tuh? Kalau nggak suka dengan orang cukup di dunia selesaikan, jangan sampai dibawa mati menyusahkan diri kita sendiri. Nanti kita jadi orang yang rugi. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu.
kalau kita mempunyai kesalahan kepada sesama manusia, kita harus minta halalnya. Dan halal bihalal ini murni produk Indonesia, murni produk dalam negeri, murni produk Nusantara. Di Arab nggak ada tapi beda konsepnya. Kalau Bapak Ibu nanti umroh atau haji masuk di kebun rumah, nah itu akan tanya, ya halal. Nanti tidak ke situ halal. Sudah kenyang, jangan pergi terus keluar. Itu namanya halal halal. Yes, halal aja halal. Ya. Karena halal di sana tidak seperti halal di sini, haram di sana tidak seperti haram di sini. Tulisannya ya haram. Maksudnya haram itu jangan lewat sini. Ya, kalau kita haram kan, ya dosa ya. Halal itu artinya sah, boleh ya. Ini konsepnya. Nah halal bihalal ini produknya ulama-ulama kita, orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama sepuh kita yang perlu dilestarikan. Maka tidak semua yang tidak ada, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, bukan berarti semua tidak boleh. Ustaz, ada yang bilang halal bihalal itu bid'ah, itu sekolahnya kurang tinggi. Jadi ada sekolah SD, SMP, ada nanti perguruan tinggi, ada S1, S2, S3, S2, S3, ke atas terus. Baru dia sekolah SMA nggak melanjutkan di fakultas terus berhenti. Akhirnya apa? Melihat anak SD dia ngetawain, dia nyalahin, melihat orang yang sudah sarjana dia nggak paham. Ini berbahaya. Maka kita tidak perlu ikut yang begitu. Bahwa halal bihalal isinya apa? Kita saling memaafkan, kita silaturahmi, ya, saling memaafkan, saling ketemu, berkunjung, ya, kita berumah ke rumah. Kemarin datang ke rumah saya, mohon maaf kalau saya malah datang ke rumah tetangga saya karena harus pulang kampung, ya. Itu kenapa? Karena saya ada orang masuk satu dua semua. Enggak ada salah sama saya juga ada salah mereka. Sangat begitu saja ya. Jadi ini jangan malah dengan halal bihalal menambah masalah baru. Ini ada cerita habis halal bihalal malah bertengkar dengan suaminya. Kenapa? Pak tadi toh sebelah rumah tidak baru. Tadi pas duduk samping saya itu geramnya baru, kalungnya baru diberikan sama saya ini rumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun karet terus. Ini namanya habis halal bihalal nambah masalah. Bukan itu tujuan. Kita kumpul silaturahmi. Maka kita menjamu, biasanya kalau kita lebaran bikin kue yang enak. Kalau yang kaya masakannya yang enak-enak. Orang kaya makannya bakso terus. Orang kaya makanannya bakso, sekali-sekali itu spaghetti gitu loh. Jadi kalau ada tetangganya atau ada saudaranya kurang mampu, dia pernah masak spaghetti, bakso, terus apa rengginang, sudah cocok, sudah rengginang dimasukkan di kombuan, tambah cocoknya. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian bahwa halal bihalal ini walaupun ya menjadi tradisi yang kita lakukan, yang dibuat oleh para ulama-ulama kita dulu adalah tradisi yang baik, ya, tradisi yang perlu kita lestarikan. Maka kita berdoa mudah-mudahan dengan halal bihalal ini Allah ampunkan dosa kita, hubungan kita kepada Allah clear, hubungan kita kepada sesama juga clear, alias kosong.
kita kembali ya merajut masa depan yang baik, silaturahmi yang baik, sehingga terutama BKMT ya Provinsi Papua, BKMT Kota Jayapura dan semuanya menjadi barokah manfaat dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, nanti kalau memang kurang itu tidak lagi saja ya. Saya lama saya juga sama karena uploadnya sudah delete. Ibu ketua bilang sudah delete, tidak usah lama-lama. Oke. Alhamdulillah. Demikian mohon maaf. Ketika sholat mustaqim.